Halo guys. Oh, ada di sini dia. Baru datang ya? Hai guys, balik lagi. Masih di konten yang sama dengan orang yang sama juga. Seperti yang kalian lihat minggu kemarin. Perkenalkan gue Jessica Febriani dan Gue Grasi Trisantoso. kami dari Smash Talk. Hari ini kita mau bahas apa sih, yuk? Bahas apa sih kita? Wow. Iya. Dia yang buka. Lecek gini. Udah hancur. Biasa aja buka. Oke, kita buka. Kebalik. Kita buka kemarin. Fakta unik tentang etika di negara orang lain. Oke, sebelum kita lanjut ke pembicaraannya, kita mau jelasin sedikit tentang kata etika penjabarannya. Tolong Jeji dijelasin. Oke, jadi menurut hasil yang udah kita cari tadi, jadi etika itu adalah tata cara yang digunakan seseorang untuk menjadi pedoman atau asas dalam melakukan tingkah laku dan perbuatannya. Ya gitu sih, yo. Memahami persoalan etika itu sama dengan filsafat moral gitu. Jadi sebuah disiplin yang memang berkaitan dengan baik atau buruknya secara moral. Contohnya apa sih, yo, kalau etika gitu? Kalau contoh etika misalnya kita ambil di Indonesia aja, di negara kita sendiri gitu. Misalnya kita nggak boleh makan pakai tangan kiri, nggak boleh duduk di depan pintu. Ya, itu kenapa ya? Kenapa nggak boleh Itu depan sebenarnya pintu? pamali nggak sih? Oh iya, sebenarnya ngalangin orang jalan aja nggak sih? Iya, sebenarnya etikanya itu orang bilang pamali, padahal etikanya itu karena ngalangin orang jalan. Iya, benar. Oke, daripada kita lama-lama buat penasaran nih tentang mau kita tahu fakta-fakta unik di negara lain. Jujur gue penasaran. Oh, penasaran? Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Oke, jadi fakta unik yang pertama tentang etika di negara orang lain adalah gak boleh ngabisin makanan. Coba deh lu tebak, dari negara mana sih kira-kira? Cina. Silakan dimakan ya. Oh, jangan capek-capek. Nah, udah selesai makanan, ha? Hanya enak masakan Noe tak? Oh, enak banget. Yes. Astagfirullahaladzim, brother. Janganlah kalian mubazirkan makanan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang mubazirkan makanan karena teman syaitan. Setelah dengar fakta unik ini nih, yo, menurut lo sendiri komentar lo gimana sih buat tentang fakta yang ini? Sebenarnya gue nggak bisa memberikan pendapat gue secara penuh gitu. Karena apa? Kenapa? Karena memang di tiap-tiap negara itu kan pasti orang punya budayanya masing-masing. Benar, kan? Mungkin mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka nggak mau ngabisin makanannya. Tapi kalau secara subjektif gue ngomong, agak mubazir sih memang. Iya, ya. benar. Jadi menurut rakyat Cina, menghabiskan makanan di piring itu menunjukkan bahwa kamu itu masih lapar. Dengan itu berarti tuan rumah belum memberi kamu cukup makanan dan itu adalah penghinaan besar menurut orang Cina. Oh, jadi berarti gitu. emang ada budaya gengsi tersendiri iya, mungkin di benar sana, banget. yang memang mungkin udah berturun temurun gitu. Iya, dari dulu. benar. Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua. Oke. Fakta yang kedua adalah gak boleh mengucapkan kata terima kasih. Lu mau tebak dari mana? Enggak sih. Oke. Etika ini berasal dari India. Mbak mau makan apa? Nasi putih aja. Nasi putih, oke? Silakan dinikmati. Terima kasih. Lu punya pendapat sendiri gak sih? Kenapa atau mau berpendapat di India tuh kenapa sih kok gak boleh gitu mengucapkan kata terima kasih? Sejujurnya gue juga alasannya mungkin gak logis gak sih kalau buat kita kayak gak boleh ngucapin makasih. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kita diajarin kayak tahu terima kasih. Iya, bener. Itu adalah 3 kata yang penting. Iya, penting banget. Tolong, terima kasih, Maaf. maaf. Iya. Tapi kayak menurut gue ya itu aneh sih. Agak aneh. Iya, ya? aneh. Karena itu kalau kita bilang pakai budaya kita, kalau kita sayang budaya kita emang agak aneh. Iya. Jadi sebenarnya kalau di situasi formal ngucap terima kasih itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya lagi ngumpul bareng temen, keluarga, di sekitar meja makan nih, ngucapin terima kasih ke mereka malah bikin ngerasa mengistimewakanmu dibanding orang lain gitu. Bisa diterima sih. Bisa diterima Bisa. tapi tetap gua nggak masuk. Iya. Ya, Mungkin itu karena terima nggak sesuai sama prinsip dan pedoman yang kita lakuin di Yoi, Indonesia balik nggak lagi sih? ini budaya orang negara lain. Ya. Kita harus tetap hormati. Ya, betul. Oke, jadi kita masuk ke fakta unik yang ketiga. Jadi fakta unik yang ketiga adalah kita nggak boleh ngucapin cheers atau kayak melegakan gelas gitu loh. Oh, Jadi etika ini tuh berasal dari Hungaria.
Kalau menurut gue ini lebih bisa masuk kalau ke budaya Indonesia. Oh ya benar juga sih. Budaya timur. Cheers mungkin yang dimaksud nih cheersnya cheers apa nih sebenarnya nih? Cheers minum-minuman beralkohol kah atau memang cheers aja? Tapi mungkin di sini konotasinya ke minuman beralkohol. Iya. Ini tuh berhubungan dengan sejarah yang ada di Hungaria. Jadi hal ini tuh dilarang Hungaria karena dentingan gelas dianggap sebagai bermuatan politik. Sejarahnya ketika pemerintah Austria menekankan pemberontakan Hungaria pada tahun 1948, para pemimpin Austria merayakan secara terbuka dengan bersulang atas eksekusi para pemberontak Hungaria. Oh. Iya. Fakta keempat, ini fakta yang gue paling suka dan gue nggak bakal nolak juga. Dilarang menolak vodka. Udah bro, pause lebih. Jaga tapi vodka. Astagfirullahaladzim brother. Janganlah kamu meminum khamr. Sesungguhnya orang yang meminum khamr adalah perbuatan syaitan. Nah sekarang gue mau bacain dulu nih kenapa sih di Rusia itu nggak boleh menolak vodka. Kita bacain alasan konkretnya yang udah kita cari di Google. Oke, bacain yuk. Jadi kalau di Rusia etika dalam meminum vodka adalah mengatakan bahwa kamu harus bersiap jika berkunjung ke rumah orang lain. Sebab menawarkan vodka adalah sebuah kewajiban tuan rumah. Nah kan balik lagi tuh. Cuman kalau di sana karena memang mereka udaranya dingin, minumannya vodka. Iya. Karena kita sebagai pengunjung gak boleh nolak, tapi boleh nolak kalau kita memang bukan orang yang memang minum minuman beralkohol. Iya, benar banget sih. Dan kalau gue Gak bakal nolak. Oke, kita udah sampai ke fakta unik yang terakhir nih yo. Ini sih cukup relate sih sama apa yang jadi etika di Indonesia juga nih. Lu penasaran gak sih apa? penasaran. Oke, nih kali ini fakta unik yang kelima adalah di Thailand makan pakai garpu tuh cuman bikin ribet. Fakta unik ini tuh relate sih buat gue juga sebagai orang Indonesia. Secara nih ya, di Indonesia semua orang tuh bahkan kadang nggak butuh sendok sama garpu, pakai tangan. Udah pernah ke Thailand? Pengen sih. Coba bahasa Thailand. Tekap nai lek kap nai iseng. Nah, minang neng malah king nang swang malah king nang neng. Ntar gue diomelin sama orang Thailand, jangan lah. Maaf. Jadi di Thailand itu makanan utamanya itu nasi yo. Dan apabila hidangannya mie itu maka akan dikasih sumpit. Betul. Yang lu bilang tadi. Dan untuk hidangan lain kamu akan dapat sendok dan garpu. Tapi di sana tuh ya itu yang seperti lu bilang tadi. Ya disingkirin karena mungkin terbiasanya juga kayak gitu gak sih? Iya kayak gitu sih. Karena kan kalau misalnya nasi itu pakai sumpit masih bisa. Iya. Oke, jadi segitu aja materi yang udah kita sebutin tadi. Ada berapa? Ada 5. 5 negara, 5 fakta tentang etika negara. Kalau kalian ya ada yang tahu tentang etika-etika di negara lain, bisa komen di kolom deskripsi. Iya. Kalau misalkan menurut kalian sendiri etika mana sih yang paling aneh? Coba dong, tolong ditulis di kolom komentar. Ada satu lagi nih. Kalau kalian punya ide konten apa yang mau kita bahas, boleh juga di komen di bawah. Oke. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.